Saya mulai kemudian untuk membantu bayar tukang boleng sapi. Karena boleng sapi itu tidak seperti nyembelih kambing. Kalau kambing gampang saja. Kambing itu satu orang bisa beres. Satu orang. Bahkan kalau yang sudah lihai, sudah ahli, tidak sampai setengah jam beres. Motong, jantung, muliti, motong sampai bersih, mengeluarkan jeroan itu tidak sampai setengah jam. Kalau yang lihai sudah, yang mahir itu sudah beres. Tapi kalau sapi, ini tim biasanya kan, boleh sapi itu kan tim 3-4 orang. Nah maka perhatian yang pertama, haram hukumnya sapinya dikuliti sampai betul-betul mati, dagingnya haram. Kalau ternyata belum mati, sudah dipotongi, dikuliti, itu dagingnya menjadi haram, tidak boleh. Maka panitia, karena kita kan bayar, kan boleh itu kan kita bayar, bukan gratisan. Maka pilih yang betul-betul ngerti. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan kalau tukang bolengnya tidak sholat, dagingnya tidak sah, dagingnya haram. Itu sampai pendapat yang ekstrimnya sampai seperti itu. Biar hati-hati, karena ini menentukan sah atau tidaknya kurban kita dan halal atau haramnya daging yang kita kurbankan. Maka yang pertama perhatiannya jangan sampai dikuliti sebelum sapi itu betul-betul mati. Caranya bagaimana? Itu matanya dilihat. Itu makanya coba digantung. Kalau sudah tidak ada reaksi, maka dia sudah mati. Atau yang kedua, ekor. Ekor itu biasanya kalau dia belum mati, kita sentuh dikit, itu dia akan gerak. Atau kuku kaki. Sapi itu bisa dilihat. Anda tendang dikit itu ada goyang atau tidak. Nah, kalau tiga ini semuanya beres, baru boleh dikuliti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kembali kepada kulit tadi. Maka ini kesepakatan para ulama mazhab 3. Yang satu berbeda pendapat. Imam Hanafi beda pendapat. Tapi Imam Asy-Syafi'i, yang pertama Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagian pendapat dari kalangan ulama mazhab Hanabilah, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mengharamkan menjual kulit. Bukan cuma kulit, semuanya. Jadi semua dari yang kita kurbankan itu dijual tidak boleh. Bahkan kalau kambing yang ada bulunya bagus itu Pak, biasanya dari jadi wol itu mulai awal kurban tidak boleh kerok wolnya itu. Biar nanti yang ngambil itu orang yang kita kasih jatah kulit, baru dia boleh memanfaatkan. Maka yang di sini yang perlu kita perhatikan adalah larangan menjual kulit. Sekarang begini hadirin sekalian, kita lepas dari perselisihan. Ada memang sebagian ulama yang mengatakan boleh. Akan tetapi syaratnya uang itu bukan untuk masjid, bukan untuk panitia, bukan untuk tukang boleh. Sekali lagi ya, bukan untuk masjid, bukan untuk panitia, bukan untuk tukang boleh. Panitia ini berarti apa ya? Termasuk makannya, teroknya. Kalau ada yang rokok, jangan ya, kalau kurban nggak bisa rokok. Karena kalau masjid kurban belikan rokok, itu orang rokok nggak boleh. Kopi, nah kopi belikan kok itu tidak boleh juga. Nah, maka sebagian mengatakan boleh asal uang itu 100% diberikan kepada mustahik fakir miskin. Yang lopi masukkan kepada fakir miskin. Jadi bukan untuk biaya boleh. Nah, kemudian akan tetapi pendapat yang paling adhar, pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling jumhur diikuti oleh mayoritas ulama, dan ini lebih menenangkan ke dalam hati ya, lebih tenang ke dalam hati. Buat apa kita sudah bisa beli kambing mahal-mahal, kita beli sapi mahal-mahal, masa bayar tukang boleh tidak bisa? Nah maka pendapat yang paling bagus bagaimana? Itu kulit, kumpulkan. Kulit sapi itu kan mahal, harus timbang ya. Sampai berapa kira-kira kalau yang sapi besar ya? Bisa laku di atas 1 juta biasanya. Di tempat kami itu pernah sampai satu kulit sapi laku 1.075.000. Satu kulit sapi. Nah, itu caranya bagaimana? Kalau diperkirakan uangnya banyak, maka satu kulit tadi dibagi sampai 10 orang fakir miskin. Itu kalau bagiannya dikit-dikit. Kalau kita mau mereka dapat bagian banyak, kumpulkan 5 orang fakir miskin dengan ini satu kulit buat kalian. Itu aman sudah. Tidak pakai perselisihan ulama, aman. Biar nanti mereka yang menjual. Kalau mereka yang menjual karena mereka telah dapat, maka aman. Tapi kalau panitia tidak amannya kenapa? Karena panitia
panitia itu mewakili orang yang kurban. Betul kan? Iya. Panitia itu kan mewakili orang yang kurban, maka dia termasuk yang mendapat larangan untuk menjual. Jadi alatnya begitu, kumpulkan 5 orang, ini jatah kulit buat kalian. Apa sih kita kadang-kadang ngasih orang miskin itu kok berat hati? Emang berkah duit, astagfirullah. Nggak usah. Kemudian uang boleh dari mana? Nah ini begini, kalau kita jadi panitia, kita harus siap torong. Panitia itu jangan cari untung toh. Maka kalau kita jadi panitia kurban, pilihannya 2. Yang pertama, uang boleh sapi, urunan 7 orang yang kurban. Kalau di tempat kami sana di Kasembol sana, orang yang urunan sapi itu dikenakan per orang 75.000 untuk urunan boleh. Jadi kurban. Kalau masjid tidak mau membebankan kepada mereka, maka uang masjid boleh dipakai untuk bayar tukang boleh. Uang masjid boleh digunakan untuk membayar tukang boleh. Tahun lalu 250, mungkin sekarang 300 lah tukang boleh. Berapa di sini? 400. Berapa? 500 Pak. Satu sapi 500. Itu ada maklarnya pada. Tanpa perantara. Saya khawatir mahal, tapi ada maklarnya. Ini sudah sampai kalau tentang sapi 5,5 juta setengah, oke orang petang 100 loh, beres kan? Tidak boleh dia. Jangan sampai begitu. Kalau di tempat kami umumnya antara 250 sampai 300. Perkiraan kualitas larang kalau tahun ini dia itu 350. Tapi tidak tahu itu kan tempat kami kan kota metropolitan ya, jadi beda sama Kediri sini. Jadi sini lebih mahal. Nah, maka cara pertama yang kurban suruh urunan, dimasukkan uang patungan. Misalkan patungan sapi 1 orang 2.800.000 plus uang boleh. Misalkan 1 orang 50.000 tidak apa-apa, berarti jadi berapa? 2.850.000 per orang plus uang boleh. Aman sudah, tidak pakai kita khawatir. Waduh ini nanti ya bayar bolehnya dijualkan kulit, ternyata kurban kita jadi tidak sah. Ada hadis yang sahih mengatakan man ba'a jilda udhiyatan faqad kana la yudhi. Barang siapa yang menjual kulit kurbannya dianggap tidak kurban, maka hati-hati. Maka kita harus pilih-pilih masjid, jangan sembarangan masjid yang tidak ngerti. Kita pilih masjid yang betul-betul ngerti. Maka pilihan pertama, orangnya suruh urunan untuk biaya boleh. Kemungkinan kedua, tidak apa-apa biar masjidnya ramai, banyak orang yang kurban di masjid kita. Caranya bagaimana? Uang boleh diambilkan dari kas masjid dan hukumnya boleh, tidak apa-apa. Itu mengenai boleh kurban, jadi berikan saja. Atau masuk mau motor silakan dijual, tapi ini rotok mengkhawatirkan. Silakan dijual, tapi uangnya murni diberikan kepada fakir miskin. Karena memang kurban itu haknya mereka kan, 1/3 untuk yang kurban, 1/3 untuk dihadiahkan, dan 1/3 untuk fakir miskin. Itu mengenai kurban. Allah Taala a'lam bishawab, dan ini pendapat jumhur ulama. Kecuali Imam Hanafi bilang apa? Boleh dijual kulitnya. Syaratnya apa? Tidak untuk bayar tukang boleh, tidak untuk digunakan oleh orang yang kurban. Jadi dijual, uangnya dipakai orang yang kurban, termasuk orang yang kurban dia panitia termasuk di sana, dan tidak ditukar uang. Itu syarat ketat dari Imam Hanafi ketika membolehkan. Jadi yang pertama, apa tadi syaratnya? Tidak untuk bayar tukang boleh, tidak untuk kepentingan orang yang berkurban atau panitia, dan ketiga, tidak ditukar dengan uang. Maksudnya apa? Barter. Dibarter dengan barang. Tapi pendapat ini oleh Imam Syafi'i dibantah. Imam Syafi'i mengatakan khuruj minas sunnah. Pendapat ini keluar dari sunnah, karena sunnahnya memang kita serahkan semuanya kepada orang yang berhak menerima. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita lanjutkan hadirin sekalian pembahasan kita mengenai bab ma jaa fi libas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi 17 haditsan. Bab apa yang datang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada bab ini ada 17 hadis. Hadis yang pertama kita baca kemarin dari Abdullah ibni Buraidah dari Ummi Salamah. Dia mengatakan, Ummi Salamah istri Rasulullah, yang mengatakan, kana ahabba thiyabi ila Rasulillah al-qamis. Pakaian yang paling dicintai Rasulullah itu apa? Gamis. Jadi gamis itu seperti kita jelaskan, pakaian yang tidak terputus mulai atas sampai bawah. Itu pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah, walaupun ini tidak termasuk sunnah yang sangat dianjurkan tidak. Kenapa? Karena berpakaian itu hukumnya selain dia menutup aurat, syarat pertama, syarat kedua memenuhi standar sopan. Jadi ada nutup aurat tapi tidak sopan. Pakaian mulai udel sampai dengkul kok. Aksen ada apa-apanya belas. Itu nutup aurat sudah sopan tadi. Tidak sopan. Makanya kedua itu memenuhi standar kesopanan, dan ketiga tidak menyelisihi adat setempat. Nah ini syarat ya. Jadi kalau memang menggunakan gamis jadi fitnah, mendingan gamisnya kita lepas dan disarung. Jadi jangan menganggap kalau gamis lebih sunnah, tidak tentu. Boleh jadi Anda pakai gamis ini malah mendatangkan fitnah, teroris segala macam. Walaupun tetap ketika kita mampu menggunakan gamis dan tidak menimbulkan fitnah dan masyarakat setempat pun sudah mengerti apa itu gamis, maka tentu itu lebih diutamakan. Hadis yang kedua, jadi ingat ya, dari pengajian kita ini bukan adab berpakaian ya, tapi kita mau tahu bagaimana pakaiannya Rasulullah. Hadis yang kedua sama dari Ummi Salamah, hadisnya pun sama. Dia mengatakan kana ahabba thiyabi ila Rasulillah al-qamis. Pakaian yang paling dicintai Rasulullah yaitu pakaian gamis. Karena apa? Sebagian ulama menjelaskan karena lebih bagus untuk menutup bentuk tubuh. Jadi untuk menutupi bentuk tubuh itu lebih bagus daripada pakaian yang terputus. Walaupun kalau terputus memang seperti kita ini juga ada masalah ya. Ada yang terputus itu yang kemudian menjadikan kalau rukuk atau sujud itu terlihat. Nah ini masalah ini, banyak di antara kita yang sholat itu pakai celana, pakai kaos, ketika sujud kebuka, belahannya kelihatan. Nah itu muskilnya. Ini sholatnya batal. Sholatnya batal. Kenapa batal? Karena sholat dalam keadaan membuka aurat. Ini biasanya anak-anak muda perlu diingatkan ya. Mas di poster. Sholat yang dilakukan yang kelihatan. Boleh hati-hati sholat batal gara-gara tidak menutup aurat dengan sempurna. Jadi kalau gamis itu lebih aman untuk tidak terbukanya aurat. Tapi hati-hati ya, kita perlu tahu orang anak itu kalau pakai gamis dalamnya ada celananya, bukan gamis bolongan ada apa-apanya dan siapa. Ini mengkhawatirkan Anda harus tahu itu. Jadi gamis itu dalamnya pakai celana dan celananya sudah menutup aurat di bawah lutut. Iya, jadi lanjut hadis yang ketiga. Sama Ummi Salamah mengatakan dari hadis Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi, dia mengatakan kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah yalbasuhu al-qamis. Pakaian yang paling sering dipakai Rasulullah itu modelnya model gamis. Walaupun pernah sesekali Rasulullah menggunakan bawahan dan atasan seperti sarung dan baju. Cuma orang Arab dulu sarungnya dipakai sama seperti kita, kemudian bajunya itu semodel selenggan. Jadi bukan baju yang rapi seperti ini, tidak ya. Walaupun baju yang rapi semacam kita juga ada, tetapi keumuman di zaman itu baju yang sarung itu sudah nutup di atas pusar, kemudian atasannya sekedar selenggan. Karena memudahkan kalau mereka perlu berlari kencang, mereka perlu apa, tinggal dilepas saja, digulung di leher, mereka lari. Ya kan? Apalagi padang pasir, apalagi di daerah padang pasir. Kemudian hadis yang berikutnya ini semua sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Sekarang menjelaskan mengenai panjangnya tangan ini. Panjangnya kain tangan. Jadi tidak ada riwayat Rasulullah pakai tangan pendek ya.
Walaupun pakai tangan pendek bukan bid'ah. Oh, enggak ada Rasulullah pakai tangan pendek. Enggak ada bid'ah, bukan. Ini menunjukkan di sini kalau tangan itu tangannya panjang, kainnya panjang, itu batasnya sampai mana? Ini kita mau menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Hajjaj, sana Mu'adz bin Hisham, ثاني محمد بن هشام ثاني أبي الجديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت dari Asma binti Yazid. Siapa perempuan ini? Siapa Asma bin Yazid? Bin Yazid itu anaknya Abu Bakar. Ya Allah, sahabat lagi. Bin Yazid anaknya Abu Bakar. Ini PR buat sahabat, ini wajib cari misalnya. Siapa itu Asma bin Yazid? Kalau tidak keluar jawabannya, anak keluarnya dari grup. Dari Asma, setuju ya? Dari Asma binti Yazid dia mengatakan, "Kana ummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rusuh." Panjangnya tangan baju Rasulullah. Tangan baju ya, tangan baju Rasulullah itu panjangnya pas ugel-ugel. Rusuh ini ya, pas ugel-ugel. Lebih dikit boleh, kurang dikit bagus. Kenapa? Nah, kurang dikit bagus Pak Roni. Itu malah bagus. Cuma yang sering dilakukan oleh Rasulullah itu pas. Jadi kalau Anda jadi penjahit, Anda harus tahu bagaimana jahit yang bagus itu. Rasulullah itu pas di pergelangan tangan, itu panjang kain tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mengenai bentuk kain tangannya. Jadi ini hadirin tujuannya apa? Biar kita bisa menyamai persis Rasulullah. Kita kan kepingin begitu kan? Kita tahu ya apa sih Rasulullah itu sukanya. Nanti warnanya Rasulullah suka warna apa? Kemudian Rasulullah kalau menggunakan itu bagaimana? Tangan mana duluan? Apa yang dibaca? Itu yang akan kemudian mengajarkan kepada kita persis sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi kalau pakaian yang paling dicintai apa? Garis. Tapi tetap kita ikuti apa? 3 syarat. Yang pertama menutup aurat, yang kedua sopan, yang ketiga tidak menyelisihi adat setempat. Jadi Anda pernah tahu yang di TV One itu, yang biasa ngisi yang dari Yogyakarta atau Solo itu, kalau ceramah coba bicaranya, dan beliau kalau ceramah pakai blankot, tidak pakai kopiah. Siapa namanya itu? Saya lupa. Dan itu tidak apa, karena intinya bukan bentuknya, tapi intinya menutup kepala. Dan kalau itu akan lebih mudah untuk dakwahnya diterima, ya monggo gitu. Kalau memang itu menjadikan dakwah kita lebih mudah diterima, ya monggo. Sama seperti kami sekarang atau hadirin semua, kalau kita dakwah ke suatu daerah terpencil yang di sana orang nggak ngerti garis, orang sana ngertinya jarik sama baju, lorek-lorek Jawa itu apa namanya? Apa namanya? Gunting, lurik. Ya sudah pakai itu tidak apa-apa. Karena nggak harus ada pakai garis. Karena tujuan terpentingnya apa? Menutup aurat. Tujuan utamanya menutup aurat, dan kemudian kalau kita berdakwah agar kemudian tidak menjadi dakwah kita susah diterima. Itu tadi tangannya kemudian sampai mana? Rusuh itu artinya pas pergelangan tangan. Ini laki-laki, ibu-ibu ya, jangan salah paham. Ini untuk laki-laki. Kemudian ini hadis yang berikut ini sangat menarik. Haddatsana Abu Ammar al-Husain ibnu Hurayth, haddatsana Abu Nu'aim, haddatsana Zuhair an Urwah. Jadi panjenengan kalau dengar nama-nama rawi hadis begini, itu dengarkan dengan baik untuk nanti kalau punya anak laki itu kasih nama begitu, bagus. Jadi jangan jenenge sapa ini wong enggak kenal blas. Dan biasakan kita terbiasa mendengar nama rawi hadis, biar nanti kalau mau punya anak enggak repot SMS Ustaz nama yang bagus apa ya laki-laki. Ustaz nama yang bagus perempuan apa ya? Enggak apa sih, cuma agar kita bisa terbiasa mendengarkan nama rawi hadis. An Muawiyah ibni Qurrah an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin min Muzainah. Ini jadi
Qurra itu suatu hari dia mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu tempat yang namanya Rahab Muzainah, suatu tempat lembah Zuhainah, Muzainah. Limubayi'ahu, tujuannya dia datang untuk berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hati-hati. Baiat ini sekarang terkadang disalahpahami oleh sebagian kelompok kaum muslimin. Ini ada banyak orang yang kemudian memanfaatkan kalimat-kalimat baiat ini untuk sekedar mendoktrin, biar jamaahnya itu seakan-akan takut karena dia sudah terlanjur di baiat. Di baiat pun itu ada kata-kata apa? Untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi kalau memang perintahnya orang yang kita baiat itu ternyata secara jelas menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, ya kita tidak wajib taat. Iya kan? Itu kita perlu tahu ya. Kemudian berikutnya kami datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaiatnya. Wa inna qamisahu la mutlaq. Kemudian kami lihat bajunya Rasulullah, garisnya itu mutlak. Mutlak itu artinya apa? Kancingnya ini tidak tertutup, terbuka. Karena mungkin cuaca yang cukup panas atau alasan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa inna qamisahu la mutlaq. Pakaiannya itu rada longgar, terbuka. Jadi kancingnya tidak tertutup. Al-qala, atau si perawi mengatakan zirru qamisihi mutlaq, kancing bajunya yang terbuka. Faqala, maka perawi hadis ini mengatakan, fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi fasalamtul khatam. Apa yang terjadi? Ini orang bilang, wah, kesempatan. Mumpung bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak rapat, ini sampai orang ini memasukkan tangannya ke dalam badannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari bagian belakang. Karena dia lihat kantong kancingnya tidak tertutup, kancingnya terbuka semua, maka bagian belakangnya menjadi longgar. Apa yang terjadi? Aku masukkan tanganku, bayangkan ini orang kurang ajar atau bagaimana? Tapi sekali lagi, sebagaimana sering saya ucapkan dalam pengajian kami, apa itu? Ketika para sahabat Nabi berani melakukan itu, berarti mereka yakin Rasulullah tidak akan marah. Mereka yakin Rasulullah tidak akan marah karena mereka tahu Rasulullah sangat ramah, sangat sopan, sangat penyayang, sangat tidak pemarah. Maka dimasukkan. Sampai apa terjadi? Ketika aku keluarkan, aku cium tanganku itu, aku mencium apa? Khatam. Khatam itu tanda kenabian di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti memang terkadang Rasulullah itu kalau siang yang sangat panas, itu kancing bajunya dibuka. Tapi hati-hati, buka kancing baju itu pun sekarang bisa menjadi fitnah. Apalagi yang dadanya itu ada peta segala macam, ada apa? Kita lihat bulu halus yang tebal itu kadang-kadang memang memancing pandangan, dan memancing pandangan itu tidak baik. Ya kita bisa mengkira-kira sendiri lah ya. Kapan kalau di rumah ada apa? Kita biar sedikit isis gitu, kita buka kancing baju, kita angkat ke atas gitu. Jadi yang belakang agak longgar, tapi hati-hati itu ada orang masuk tangannya dimasukin, jangan marah ya. Jangan marah. Ini menunjukkan sesekali Rasulullah SAW itu walaupun dalam keadaan banyak orang, itu dia membuka kancing bajunya, dan itu karena mungkin panas atau sebab yang lain. Berikutnya, hadis yang berikutnya, Anas bin Malik, dari Anas ibnu Malik. Siapa Anas bin Malik ini? Pembantu Rasulullah SAW yang membantu Rasulullah selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu dia katakan apa? Tidak pernah aku mendengar Rasulullah marah, tidak pernah Rasulullah itu memprotes karena aku melakukan sesuatu. Dan kalau aku tidak melakukan sesuatu, Rasulullah pun tidak ngomong kenapa tidak kamu lakukan. Tidak pernah. Ini padahal menemani Rasulullah selama 10
Kita baru punya pembantu seminggu saja sudah dimarahi, bisa-bisa segala macam bentuk kemarahan keluar semua. Tidak bagus ya. Dari Anas bin Malik, dan kita perlu tahu Anas bin Malik ini rata-rata itu perawi hadis rumah tangganya Rasulullah. Ini hadisnya Anas bin Malik. Karena apa? Karena memang dia tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai meletakkan dia bersama Rasulullah. Ibunya, siapa nama ibunya? Mana nanti? Siapa nama ibunya Anas bin Malik? Tidak tahu. Namanya Humaisah atau Humaisah, sama. Artinya itu ketek. Iya, artinya itu kotoran mata. Tapi ini justru tidak menjadikan dia jelek, tapi menjadikan dia bagus. Jadi suatu hari si ibunya Anas bin Malik ini pernah sakit mata, sampai kemudian kotoran matanya itu terus keluar, sampai dia dipanggil dengan panggilan Humaisah. Ra mim ya sad. Humaisah. Nah, keutamaannya ketika Rasulullah al-Isra wal Mi'raj, Rasulullah lihat ada sendal parkir depan pintu surga. Kalau suara sendalnya siapa? Hilang. Tapi ketika sendal ini parkir, Rasulullah tanya, "Na'am ya Jibril, sendalnya siapa wahai Jibril?" Jibril mengatakan, "Rumaisah bintu Milhan al-Ansariyah Ummu Anas," disebut dengan lengkap. Ini sendalnya Rumaisah bintu Milhan al-Ansariyah, ibunya Anas. Dan ketika Rasulullah datang, sama Rasulullah diberitahu ibunya Anas bin Malik. Luar biasa ini. Jadi Anas bin Malik ini membantu Rasulullah yang mengatakan, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaj wa huwa muttaki'un ala Usama ibn Zaid." Suatu hari Rasulullah keluar dari rumahnya, kemudian Rasulullah itu menyandarkan badannya pada badannya Usama bin Zaid. Siapa Usama bin Zaid? Siapa? Anaknya, nah ini anak angkatnya Rasulullah, Usama bin Zaid. Ini Rasulullah keluar rumah, kemudian Rasulullah mau duduk, yang dibikin sandaran siapa? Usama bin Zaid. Ya Allah, luar biasa sekali ya. Rasulullah bersandar kepada bahu atau tubuhnya Usama bin Zaid. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan tawadhu yang luar biasa dan menunjukkan keakraman. Menunjukkan apa? Tawadhu, rendah hati, dan menunjukkan keakraman. Kita sekarang ini kadang-kadang sama jamaah itu jangan-jangan. Tapi saya pernah dulu sebelah sana, saya sini. Kalau salaman ngantri dulu, ngantri sebelah sana. Kalau mau duduk jalan, sungkem dulu dari sebelah itu. Saya pernah lihat kalau ini, dan ini boleh jadi bagus, tapi kalau disalah artikan jadi tidak bagus. Saya datang ke salah satu pesantren itu. Saya datang ke sana sebagai tamu kiainya. Anda tahu ketika si santri ini menghidangkan makanan, sampai ketika keluar dari kamar kami, itu keluarnya mundur. Keluarnya tidak berani, membelakangi tidak berani, mundur keluarnya. Itu karena dia menganggap ini tamunya guru saya, maka dia harus dihormati. Tapi kalau berlebihan kadang-kadang juga tidak bagus ya kalau berlebihan. Rasulullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Disebutkan di sini Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, kemudian Rasulullah bersandar kepada Usama ibnu Zaid. Alaihi thawbul qitri qad tarashshaha bihi fa shalla bihim. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian qitri. Qitri itu ada dua arti. Arti yang pertama kain tenun Yaman. Jadi kain tenun Yaman. Atau yang kedua, makna yang paling banyak dipakai oleh para ulama, qitri itu yaitu pakaian yang terbuat dari kotor, daerah Qatar saja. Qatar maka disebut dia qitri atau qotari dari Qatar. Kemudian Rasulullah itu mengikatkan di badannya, jadi kayak kain panjang. Kalau kita lihat dari sekarang seperti apa? Kalau selain kan tidak lebar, ini kain lebar itu. Kemudian digulungkan di
badannya kain tadi. Jadi ini termasuk yang pernah digunakan Rasulullah. Dia digulung kain itu. Jadi bawahnya sarung, kemudian kain atasnya itu kain lebar yang kemudian digulungkan. Pernah lihat film Umar Mukhtar? Nah, semacam itu. Gaya pakai itu semacam itu. Jadi surban lebarnya itu diikatkan, digulungkan untuk menutup seluruh badan, dalam artian mulai pusar sampai pundaknya. Fasalla bihim, setelah itu Rasulullah sholat dalam keadaan kain seperti ini. Jadi ketika sholat, bawahnya sarung, atasnya kain yang digulungkan di badan bagian atas. Kemudian hadis yang berikutnya, doa ketika menggunakan pakaian baru. Disebutkan di sini adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Idza istajadda thawban samahu bismi. Kalau menggunakan pakaian baru, oleh Rasulullah pakaian itu diberi nama. Nah, ini dikasih nama. Karena pakaian pas dikit, maka dikasih nama. Kita selalu lari. Kalau dikasih nama semua nama saya TKB. Ini kebanyakan pakaian ini. Rasulullah pakaiannya sedikit. Maka ketika ada pakaian baru, Rasulullah kasih nama dengan namanya. Setelah itu apa? Rasulullah yang baru itu baik berupa imamah. Imamah itu surban yang di atas kepala, itu namanya imamah. Atau qamisan atau gamis, pakaian panjang. Atau ridaan, rida itu selendang seperti yang tadi ya, selendang yang dibalutkan di antara bahu sampai pusar. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, untukmu segala puji. Ini bersyukur kita, karena kita masih diberikan oleh Allah kemampuan, entah itu membeli atau menggunakan pakaian baru. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, untukmu segala puji. Karena kasautanihi, sebagaimana engkau telah memberikan pakaian kepadaku. Nah, jadi kita ini tidak boleh lepas dari bersyukur kepada Allah. Bisa minum, itu bersyukur luar biasa. Kita bisa makan, kita bisa bangun pagi, kita bisa tidur enak. Itu kalau tidak karena rahmat dari Allah tidak akan bisa. Maka harus banyak-banyak memuji Allah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Selesai makan, alhamdulillah. Kita selesai melakukan apapun kita ucapkan alhamdulillah, karena kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kemampuan. Rasulullah berdoa, Allahumma lakal hamdu kama kasautanihi, ya Allah, segala puji bagimu atas apa yang engkau pakaikan kepadaku. As'aluka khairahu, aku meminta kepadamu kebaikan pakaian baru ini. Jadi kita minta apa? Kebaikannya. Bagaimana itu? Kalau nikah, Anda nikah, mencium kening istri, baca Bismillah. Lupa dulu, coba lagi. Kalau dulu apa lupa, sekarang coba lagi. Ada doanya. Yang intinya dari doa tadi, kita minta kebaikan apa yang ada pada istri kita, dan kita berlindung kepada Allah atas keburukan yang dia bawa. Ya, sama seperti pakaian. Karena pakaian itu nanti akan menyertai kita pakai kemana. Istri pun sama, dia akan menyertai kita sepanjang waktu kita. Maka kita berdoa kepada Allah, as'aluka khairahu, aku meminta kebaikan pakaian ini ya Allah. Wa khairu ma suni'a lahu, dan kebaikan yang dibawa olehnya. Jadi kebaikan pakaian yang kita minta dan kebaikan yang akan dihasilkan dari pakaian ini. Kemudian wa
Sabtu malam Ahad itu ada tabligh akbar di Paling, di Masjid Nurul Huda, Sumber Agung. Tahu Sumber Agung? Rasulullah ya, Rasulullah. Yang insya Allah pembicaranya Ustaz Andri Kurniawan, Ustaz Insinyur Andri Kurniawan. Temanya penting. Temanya apa? Konspirasi Yahudi internasional. Jadi tema berat ini. Jadi temanya konspirasi Yahudi internasional. Termasuk sampai semacam ini pun ini tidak lepas dari konspirasinya Yahudi. Hati-hati makanya ya. Maka itu harapan kami teman-teman dari Kediri bisa hadir sebanyak-banyaknya biar acara ini semakin meriah dan bisa kita ambil manfaatnya dengan luas. Temanya apa? Konspirasi Yahudi internasional. Termasuk Nietzsche itu konspirasi mereka ini. Termasuk mungkin Pokemon Go nya. Kemarin ada masuk di WhatsApp, hati-hati Pokemon artinya aku Yahudi. Waduh, terlalu paranoid ini. Biasa saja, jangan terlalu kebawa. Akhirnya nanti lama-lama Kiki juga artinya aku Yahudi. Jangan terlalu over lah ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Silakan. Mengenai kulit kurban. Kulit kurban. Iya. Itu bisa dikumpulkan, dibelikan jemaah dibagikan. Yang kedua dikumpulkan terus diamplopi sesuai harga dagingnya. Sebab kalau kulit kambing itu lebih mahal harga dagingnya daripada kulit ikan. Iya. Itu gimana solusinya? Jadi betul, kalau menurut Imam Hanafi boleh untuk membeli sesuatu yang manfaatnya lebih besar, tapi tetap syaratnya harus dibagi. Syaratnya dibagi, tapi tetap lebih aman kita berikan kepada orangnya langsung, biar mereka yang menjual. Walaupun tetap seperti itu juga menurut Imam Hanafi boleh. Karena apa? Kemanfaatannya, ilahnya itu sebab dilarangnya apa sih? Sebab dilarangnya itu kan kita kurban. Jangan sampai yang kita kurbankan itu justru kita ambil kembali. Itu kan ilahnya. Maka kalau memang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, maka itu menurut Imam Hanafi menjadi boleh. Akan tetapi tetap untuk lebih amannya, langsung kita kumpulkan saja orangnya. Ini misalkan 5 orang, 10 orang, ini satu daging, satu sapi ya, sapi. Karena kulit sapi mana? Kalau kulit kambing 30.000 kadang-kadang. Iya, kadang-kadang apalagi sudah bolong gitu, gencet sama orangnya. 5.000 nggak terlepeh deh. Maka lebih harus dicecek. Kalau orang ngerti itu begitu kan, dibikin cecek itu lebih yang kreatif. Jadi begitu ya, tetap memang ada yang membolehkan, tapi menurut imam yang lainnya itu dilarang. Karena apa? Ada unsur jualan. Ada unsur jualan, walaupun tetap itu dari hasil penjualannya juga kita berikan kepada yang berhak untuk menerima. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya rasa cukup sekian. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.